Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat dulu. Yang sakit? Tidak. Sudah pada makan pagi? Sudah. Belum? Belum. Nanti lagi makan ya? Ya, Bu. Sebelumnya Ibu makan dulu ya. Ya, Bu. Belum, sabar. Belum, Tado. Belum di absen ini ya. Amira, hadir Bu. Anggi, hadir Bu. Anissa, Aska, hadir Bu. Davi, Denny, Diva, Devita, Diva, Erin, Esi, Farel, apa ya? Farid, Fadila, Fitri, Habib, Keisha, Kevin, Miftahul Rahman, Muhammad Ruli, Rado, Uci, Laila, Ratno, Rezi, Sawa, Jeli, Tari, Zahra, Zia. Berarti aja semuanya ya? Ada dong. Kecuali sih yang kalian kan. Itu aja. Lebihnya ada ya? Gimana seminggu ini lancar? Prakteknya gimana kemarin? Praktek nggak sih? Praktek. Ya, sebenarnya berapa prakteknya? Pulang. Dari jam? Dari jam 1. Jam 1 sampai praktek saya, Bu. Praktek kan ada apa? Praktek presentasi hari Kamis. Hari Kamis saja. Rabu. Presentasi kami, Bu. Presentasi ke depan. Sama nih temanya sama kayak sekarang, public speaking. Itu dia. Sebelum Ibu ngejelasin apa itu public speaking, ada yang tahu di sini public speaking itu apa? Cuci tangan. Biasa kalian itu kayak beo, kayak burung. Ayo, siapa? Apa itu public speaking? Sebelum Ibu ngejelasin lebih lanjut. Ayo kita lihat dulu. Nah, kalian aku bias. Gini deh. Apa sih? Public speaking itu kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Aduh, kalau ada Habib gimana biar bagus. Habib gimana
Iya sama bisa juga tapi Jadi mungkin ya. Berapa kali jawab-jawab? Nah, benar. Dari semua pengertian dari yang kalian bilang tadi, gaya berbicara, terus cara-cara berkomunikasi, berbicara di depan umum, itu termasuk public speaking. Nah, jadi public speaking itu seni berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi, menginspirasi atau mempengaruhi audiens, atau audiens itu bisa dibilang penontonnya, orang-orang yang mendengarkan orang itu berbicara di depan umum. Nah, itu bisa dikatakan dengan audiens. Public speaking bisa dilakukan dengan berbagai konteks seperti presentasi. Nah, seperti kalian bilang tadi, ya, di praktek itu presentasi, kayak seperti pidato juga itu, drama, seminar atau talk show, seminar nasional maupun seminar daerah. Nah, dari pengertian tadi berbicara, pentingnya public speaking menurut kalian? Public speaking itu penting nggak? Penting. Karena supaya apa nih? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Supaya apa lagi? Bisa percaya diri. Pekerjaan. Apa lagi? Ya, beda tuh percaya diri. Apa lagi? Itu nah, belibet. Terus apa? Lalu bapak berbicara depan umum, memudahkan. Terus apa lagi? Apa lagi tadi mau ngomong Habib? Iya tadi. Iya. Kalau dari Habib gimana, penting nggak public speaking itu dipelajari? Sangat, karena apa? Itu ya. Meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu juga semuanya, karena komunikasi efektif itu kemampuan untuk gimana supaya kita tuh nggak banyak bengongnya, nggak banyak mikirnya. Terus habis itu mempengaruhi dan menginspirasi publik. Nah, dari pentingnya public speaking ini itu untuk lebih kalian tuh lebih bisa percaya diri berbicara di depan umum. Jangan tidur kalian. Aja tidur. Nah, itu pentingnya supaya kalian itu gak gimana ya, apalagi kalian jelasnya perkantoran, ya kan? Perkantoran itu apa yang dijual? Mulut. Apalagi nanti kalian itu di kelas 11 nantinya itu akan belajar call center. Call center tahu kan? Nah, ya telepon ya bicara dengan siapa, nanti kalian tuh gak gagal lagi. Terus kalau di perkantoran juga, selain surat menyurat, mau berbicara dengan orang pasti dengan bahasa Indonesia dengan baik, itu tuh sangat diperlukan nanti di peluang pekerjaan. Apalagi rata-rata kalian ini kebanyakan pengennya kerja kan? Iya. Gak dapet? Iya, maksudnya tuh sedikit yang melanjutkan ke perkuliahan. Oh iya. Lebih ingin melanjutkan ke pekerjaan kan? Iya. Nah, mau kuliah? Nanti lah pada yang memiliki itu. Nah, alamat penting dalam public speaking. Selanjutnya alamat penting dalam public speaking, yang pertama konten. Pastikan materi yang disampaikan relevan, terstruktur dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, materi-materi kalian yang akan kalian berikan nantinya, mau itu kalian di seminar, mau itu kalian di presentasi, harus semuanya terstruktur dalam kata ini terencana semua. Bisa harus poin-poinnya apa aja sih, poin dari materi-materi kalian itu harus jelas, harus ke intinya, nggak belibet, nggak gimana ya, nggak melebar kemana-mana. Tuh. Nah, yang kedua, penguasaan topik. Di balik materi kalian yang udah isinya daging semua, kalian harus menguasai topik kalian itu. Karena penguasaan topik itu nantinya yang akan kalian presentasikan nantinya. Ya enggak? Kalau misalnya kalian nggak kuasa topik kalian, gimana caranya kalian presentasi di depan? Kalian bingung dong, ini saya ngapain di depan? Saya aja nggak tahu materi ini apa.
materinya dengan matang. Karena dari sana kalau kalian udah kuasai topiknya kan bakalan pede berbicara di depan. Gak lagi, gak melihat kiri kanan depan belakang, gak kayak aduh saya gimana ya, saya ngomong apa ya. Tuh. Selanjutnya audiens. Nah, audiens itu seperti kalian ini. Ibu berbicara di depan, kalian mendengarkan. Nah, kalau itu kalian pastikan audiens kalian itu melihatnya ke depan, nggak sibuk-sibuk dengan yang lain. Makanya dari itu pastikan audiens kalian itu terfokus sama kalian. Terus selanjutnya bahasa tubuh. Dari gestur, ekspresi wajah, postur tubuh yang baik dapat meningkatkan daya tarik. Nah, postur tubuh kalau misalnya kalian gini, bagus nggak dilihat? Ya, enggak kan? Harus tegak, harus berani, harus kepalanya berdiri. Kalau misalnya kalian gini, gimana nanti udah sekarang lihat kalian kayak gini? Nah, santai itu nggak sih itu tuh, gak usah didengarin orang tuh ngomong, orang diajak santai sama kami gitu. Itu nantinya. Selanjutnya vokal. Dari intonasi, volume, kecepatan berbicara, dan artikulasi mempengaruhi. Nah, itulah pentingnya kalian itu belajar berbahasa Indonesia dengan baik. Karena walaupun kita di Minang sendiri, gak semua orang bisa mendengarkan dan berbahasa Minang. Belajar dari sekarang berbahasa Indonesia. Belajar dari sekarang kalian pasti menggunakan bahasa Indonesia itu. Karena nantinya kalian itu akan berinteraksi dengan orang-orang yang nggak seminang sama kalian. Kalau misalnya kalian nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, ternyata klien kalian ke orang Minang gimana? Bakalan paham nggak sama bahasa kalian? Enggak kan? Nah itu, pelajari dari sekarang berbahasa Indonesia dengan baik, berbahasa Indonesia dengan fasih. Apa perkataan formal, informal harus tahu, ya. Penggunaan aku dan saya itu berbeda loh. Aku kalau di acara-acara itu kasar. Kalau di acara, di presentasi itu panggilnya saya. Bukan aku. Aku itu ya udah kalian aja. Antara teman, antara pacar misalnya, antara sahabat itu aku. Tapi kalau kalian udah berbicara di depan umum, berinteraksi dengan orang lain, itu kalian manggilnya saya. Dan itu manggil ke orangnya itu juga seperti Ananda, Kanda, Dinda. Kalau Kanda itu buat laki-laki, Dinda itu buat perempuan, dan Ananda itu kamu. Kalau di formal itu Kanda. Kalau misalnya kalian memanggil orang lebih tua, itu manggilnya Kanda. Misalkan kepada Kanda, namanya gitu. Kanda, Dinda, Alinda. Boleh. Nah, selanjutnya itu teknik public speaking yang efektif. Satu, persiapan yang matang tadi. Riset dan latihan adalah kunci. Nah, kalian berlatih. Berlatih kalian. Sering-sering latihan, sering-sering ngomong. Jangan males ngomong. Kalau sama teman, kalau bisa tuh pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa, tapi kalau masih belibet pakai bahasa Indonesia, ya udah. Kalau misalnya kalian malu sama teman kalian pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang, cuma dicampur lagi dia. Mati kan? Enggak, masih lagi gitu. Terus yang kedua, buka dengan kuat. Awali dengan pernyataan menarik, cerita, atau dengan cerita untuk membantu seperti itu tadi. Ya, tanya kabar dulu gimana ke audiensnya, tanya dulu apa kesadaran mereka, supaya kamu gak canggung nantinya. Gak mungkin dong tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baiklah saya di sini itu bakal bikin tegang juga. Terus ditambah lagi terlalu formal. Coba tanya dulu dia, apa kabar guys, apa kabar teman-teman semua di sini gitu. Yang ketiga, interaksi dengan audiens. Nah, interaksi itu seperti tanya ke audiensnya, tanya jawab, interaksi, lihat mata audiens, lihat mata kliennya. Nah, tuh. Terus selanjutnya itu kelola kecemasan. Nah, kelola kecemasan yang di sini maksudnya itu redam dulu rasa cemasnya. Anggap kayak udah kalian di sini loh bintangnya.
kalian loh yang bakal didengerin sama mereka gitu. Jangan kalau misalnya itu terlalu cemas, bisa minum air putih dulu atau dengarkan musik dulu biar relax nantinya, atau berbicara dulu dengan teman-teman yang lainnya gitu kalau kecemasan kalian itu. Terus nah, kesalahan yang harus dihindari, satu, tidak menyiapkan diri. Yang tadi aku bilang, kalian nggak terkonsep, kalian nggak paham materinya apa, kalian nggak paham topik apa yang kalian bacakan itu. Nah itu tuh bakal memicu kesalahan nantinya. Pada saat kalian presentasi di depan, pada saat kalian berbicara di depan umum nantinya. Terus berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Kayak baiklah teman-teman semua, kalau terlalu lambat itu nantinya orang-orang tuh bakal sempat bosan kayak ngapain sih ini orang gitu, gaje gitu. Ini ngomong gak sih kok lambat banget gitu. Nah kalau terlalu cepat itu berdampak juga karena audiens kita atau klien kita nantinya nggak sih sama omongan kita karena terlalu cepat ini gitu. Pokoknya sedang kalian tuh harus bisa menentukan intonasi kalian, kapan kalian harus tinggi, harus rendah gitu. Terus selanjutnya latihan public speaking yang ibu bilang tadi, seperti rekaman diri sendiri. Nah kalau misalnya kalian belum bisa ngomong secara baik di depan, udah rekam diri sendiri aja dulu pakai handphone. Udah kalian seakan-akan itu kalian ngomong loh, yang di kaca itu ada orang. Rekam dulu, halo guys, halo gitu. Halo guys, gimana kabarnya? Langsung aja nanti public speaking juga. Terus latihan di depan keluarga atau teman, yang gue bilang tadi, latihan sama teman-temannya sendiri. Kalian itu perkantoran nantinya itu akan dijuliti yang mulut kalian, omongan kalian ini loh. Kan harus bisa ngomong. Belajar dari sekarang harus bisa ngomong sama orang, ngomong sama temen, harus bisa. Terus itu dalam komunikasi public speaking. Nah, komunitas. Kalau misalnya kalian ada kenalan komunitas public speaking, nah ikuti, karena dari sana juga kalian bakalan pelajari gimana sih caranya biar audiens itu fokus sama kita. Karena belajar otodidak sama belajar diajarin sama orang yang ahli itu sangat-sangat berbeda. Walaupun memang ada orang yang bisa belajar otodidak, cuman nggak semua. Dia bisa terampil, dia bisa ngomong, bisa pede di depan umum. Secara otodidak itu bisa ada orangnya, cuman nggak semua. Dan ada juga orang yang harus dibantu. Nah, kenali diri kalian dulu. Kalian tuh bisanya di otodidak kah? Atau kalian bisanya nanti tuh dipelajari orang kah gitu. Nah, terus guys, kesimpulan yang terakhir itu public speaking membutuhkan latihan dan pengalaman, tetapi dengan teknik benar dan latihan yang konsisten, siapapun bisa menjadi pembicara efektif. Nah, semua kalian bisa loh belajar public speaking, kalian semuanya bisa loh berbicara depan umum. Tergantung kalian mau belajar apa enggak. Pemahaman kalian tentang public speaking, apa saja yang harus kalian omongkan di public speaking itu, apa saja yang kalian omongkan dalam materi kalian itu kan bisa aja. Semua orang bisa, asalkan bisa berlatih, banyak-banyak berlatih, banyak-banyak ngomong, banyak-banyak interaksi sama orang. Saya kenal kalian itu koneksi. Dari koneksi itu kenalan kalian banyak. Kenalan saya nggak ada SMK aja Bu. Kenalan saya ada di SMA 1, di STM, SMK 2, itu tuh masuk koneksi tuh. Ya UIN misalnya. Itu termasuk koneksi kalian juga, nantinya akan membantu kalian ke apa yang ingin kalian capai itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sepanjang ibu yang jelasin tadi, ada yang mau bertanya? Apa? Tanya kunci? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya
Jadi terserah deh kalian mau nyimpulkan tentang apa. Kalau bisa tunjuk tangan, itu nggak mau kayak beo gitu. Kayak nggak beralamat. Kalau bisa tunjuk tangan. Kalau bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi, bisa ditinta, nggak bisa Amira, siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertiannya, atau enggak aku saya tahunya pengertiannya aja, atau enggak aku saya tahunya tekniknya aja. Siapa bisa angkat begini aja kalau nggak mau ngomong, gimana kalau bakal belajar? Dan bisa Uci bisa Uci dan bisa coba Mira. Kalau speaking itu kan harus ada kerja Terus ya apa? Kan nggak ada nyalahin, nggak ada yang benar di sini. Jadi lagi dan saja kita harus selesai sampai harus speaking harus sehari dari cara berlatih. dari saja. Tepuk tangannya buat Mira. Siapa lagi yang bisa? Ya Bu. Cobalah. Coba Uci, apa Ci? Coba duluan. Dulu lah ini dulu, basic ya dulu. Basic lah kalian dulu kayak gitu. Dapat menang dia duluan. Udah boleh jadi Uci. Kalau speaking itu seni berfungsi secara lisan dengan sekelompok orang untuk menjelaskan pendapat, pesan dan ide. Bagus, mantap. Soalnya lagi. Speaking itu menyampaikan pesan dengan secara jelas, mempengaruhi pendapat dengan jelas, atau menghibur audiens. Itu juga. Gede banget ya tepuk tangannya ya. Semangat banget ya. Kira ditanya nggak ada yang bisa jawab ya. Emang aja belajar apa? Nah, berarti udah paham kan? Intinya public speaking itu apa? Bagaimana cara berbicara di depan umum? Berarti udah paham? Nah, karena kita udah pelajari, terus kalian juga sudah memahami. Ibu harap kalian bisa memahami apa, bisa kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di praktek-praktek kalian nantinya kalian bisa menerapkan itu. Banyak-banyak berlatih, banyak-banyak ngomong. Seenggaknya ya udahlah, biarlah di rumah kita dikira orang gila. Nah, bisa. Bisa.